Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai dengan 16. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masalah aku semakin kurang mengasihi. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Amin. Amin. Mungkin agak bingung membaca ayat ini ya. Kalau hanya 3 ayat saja dibaca, harus dibaca semua sebenarnya. Ini curahan hati Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ada yang menuduh dia bahwa Paulus itu mencari keuntungan dari jemaat itu dalam kelicikan dan tipu daya. Begitulah tuduhan terhadap dia. Padahal Paulus ini betul-betul sangat berkorban untuk seluruh jemaat yang dia layani. Dia begitu banyak mengalami kesusahan dan penderitaan untuk jemaat yang dia lahirkan. Amin. Ya, begitu ada ayatnya di mana dia mengatakan penderitaan-penderitaannya.
ketika dia melayani jemaat Tuhan. Tetapi tidak perlu kita baca di situ, tidak sempat waktunya. Nah, begitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di hari-hari ini ada banyak tuduhan-tuduhan terhadap hamba-hamba Tuhan. Dan bisa saja tuduhan mereka betul, tetapi tidak semua tuduhan-tuduhan itu betul dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan terhadap jemaat, sehingga timbullah beberapa pernyataan orang-orang supaya jemaat-jemaat jangan lagi memberi persembahan apapun kepada pendeta-pendeta, sebab pendeta-pendeta sudah kaya-kaya, punya mobil mewah, punya hidup mewah, dan semua serba mewah. Jadi itu tidak hanya dialami oleh pendeta-pendeta di masa kini, Rasul Paulus juga mengalami tuduhan-tuduhan itu. Tetapi Paulus dengan jelas berkata di sini bahwa aku bukan mencari hartamu. Jelas ya. 2 Korintus 12 tadi, bahwa sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Jadi sebenarnya harus begitu. Yang dicari oleh Tuhan bukan harta kita. Oleh karena itu dalam pelayanan kepada Tuhan pun kita tidak mencari harta, tetapi mencari jiwa, supaya jiwa-jiwa itu menjadi murid Kristus, melayani Kristus. Amin. Lalu apakah Paulus salah kalau dia menerima berkat dari jemaat? Tidak salah. Justru Paulus mengakui dari pemberian jemaat Paulus berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ya, dalam Filipi pasal 4, coba kita lihat. Filipi pasal 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku harus mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada aku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi dia juga berkelimpahan. Jadi tidak salah kalau hamba Tuhan itu berkelimpahan dari pelayanannya. Amin.
Datang setuju kamu. Tidak salah. Makanya jangan iri kalau hamba Tuhan itu hidupnya mewah. Karena memang dia layak mendapatkannya. Betul atau betul? Betul. Pegawai negeri saja bisa hidup mewah. Anggota dewan saja bisa bermobil mewah. Pejabat negara saja bisa bermobil mewah, apalagi pendeta yang melayani raja segala raja. Setuju? Begitu. Makanya kalau ada di medsos yang mengatakan pendeta itu kurang ajar, hidup mewah-mewah, memanfaatkan jemaat, yang irinya itu. Coba saja kalau dia berganti tempat, dia jadi pendeta, kalau orang buat dia seperti itu, bagaimana perasaannya? Karena pendeta itu sudah mengorbankan dirinya untuk Tuhan, masakan dia tidak layak untuk menerima semua itu. Tetapi kendati pun demikian, seorang hamba Tuhan harus betul-betul menjalankan tugasnya untuk mencari jiwa, bukan untuk mencari hartanya. Haleluya. Nah, Pauluslah satu-satunya teladan, dan dia berkata, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Bagaimana Paulus mencari jiwa-jiwa? Yang pertama, Paulus mendoakan jemaat siang malam. Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Pertama-tama aku, ayat 8 mulai. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Amin. Ya, begitu. Selalu mengingat dan mendoakan. Begitulah usaha yang dia lakukan untuk mencari jemaat, mencari jiwa. Yang pertama, dia selalu mendoakan. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 ini, 1 Tesalonika 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Amin. Jadi begitu. Dia mendoakan jemaat itu siang malam. Apa yang dia doakan? Yang pertama, supaya bisa bertemu muka dengan muka. Karena itu penting. Bertemu muka dengan muka itu penting sekali. Jadi tidak online. Amin. Dan juga mendoakan supaya jemaat itu ditambahkan Tuhan kepada iman mereka apa yang masih kurang, yaitu berkat. Saya sudah beriman, jemaat pun didoakan supaya jemaat itu diberkati.
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi apapun yang masih kurang pada iman kita termasuk berkat. Karena nggak enak kalau hanya beriman kalau tidak ada berkat. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Ada iman, ada berkat. Dan juga Petrus mengatakan kepada imanmu ditambahkan kebajikan. Ada juga ayatnya. Kepada kebajikan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Ada ayatnya juga. Jadi begitulah Paulus dalam mencari kita, dalam mencari jiwa, dia mendoakan, dan juga yang kedua, dia mengajarkan firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Dia juga mendoakan, kemudian dia juga mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Ya. Jadi kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Mengajarkan kepada jemaat supaya jemaat itu melakukan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 10. Ini juga perintah Yesus, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya didoakan, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus perlu diajar. Diajar oleh firman Tuhan. Makanya ada Bible studi, pendalaman Alkitab, ada khotbah, ada pelajaran dasar. Maka diajar melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang diajar, termasuk diajar untuk beribadah. Itu yang ketiga. Didoakan, diajar, mendengarkan firman Tuhan, dan juga diajar untuk beribadah. Beribadah. Makanya sampai hari ini dari zaman Yesus dan zaman rasul-rasul sampai kepada sekarang, ibadah terus ditingkatkan. Amin. Ibadah tetap ada, dan ibadah inilah yang tidak boleh ditinggalkan. Inilah peninggalan Yesus dan peninggalan rasul-rasul yang harus dilestarikan. Amin. Yaitu diajar untuk beribadah. Ibu bapak bosan beribadah? Karena ibadah itu, mengapa kita diajar untuk selalu beribadah? Karena ibadah itu sarana untuk menampung berkat Tuhan. Amin. Dalam 1 Timotius dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Pernah baca itu? Pernah baca ibu bapak? 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi ibadah kita itu punya rahasia, dan rahasianya pun agung, dan itu diketahui oleh iblis.
Makanya iblis mau merampas ibadah. Betul atau betul? Ya. Agunglah dalam 1 Timotius 3 ayat 16, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Karena di dalam ibadah kita Yesus menjadi pokoknya. Itulah dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ini berbicara tentang Yesus. Jadi ibadah kepada Yesus itu agung rahasianya. Dan ini diketahui oleh iblis. Itulah sebabnya iblis merampas ibadah itu. Iblis berusaha merampas ibadah itu dari kita. Iblis berusaha merampas ibadah itu dari Yesus sendiri. Iblis harus berkorban besar untuk mendapatkan ibadah. Iblis harus mengorbankan dunia dengan segala kemegahannya untuk mendapatkan ibadah. Amin. Coba kita buka Matius pasal 4. Ini harus saya ulangi dari Bapak Ibu. Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama dengan nah ini iblis tahu rahasia ibadah kita itu dahsyat. Maka dia pun berusaha merampas. Dan pengorbanan iblis untuk merampas ibadah itu seluruh dunia dia korbankan. Seluruh dunia dengan segala kemegahannya, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, kerajaan bangsa-bangsa dengan segala kemegahannya akan dipersembahkan kepada Yesus, asal Yesus mau melepas ibadah. Jadi masih maukah ibu bapak menggantikan ibadahmu dengan jalan-jalan? Yang mau katakan amin. Masih maukah ibu bapak mengorbankan ibadahmu dengan melonok kuatan muruk kan melonok. Bagaimana kamu merah? Aduh ya mang. Dan nakarang kami tahu damang nanda. Na peroha do ayati dahsyat wang ayati wang. Iblis dia korbankan kerajaan dunia untuk mendapat ibadah. Alai jolmai luaran dikorbankan ibadah untuk mendapat uang. Itu yang salah. Bosan pedih tontonan itu senitan.
Ya begitu. Jadi betul-betul ibadah itu agung rahasia. Itulah makanya iblis mempergunakan kekayaan dunia, kerajaan dunia, dan segala pekerjaan di dunia untuk merampas ibadah kita seperti yang dilakukan oleh Firaun. Coba kita lihat dulu Keluaran pasal 5. Keluaran pasal 5 ayat 9. Atau ayat yang ke-7 mulai. Ayat yang ke-6 mulai. Keluaran 5 ayat ke-6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Bagi Firaun, firman Tuhan itu adalah perkataan dusta. Bagi Firaun, perintah untuk beribadah adalah perkataan dusta. Jadi begitulah cara Firaun untuk menghalangi mereka beribadah. Diperberat hidupnya. Diperberat hidupnya. Pergumulannya pun diperberat. Bebannya pun diperberat. Tanggung jawabnya pun diperberat oleh iblis sibolis. Asa boha, asa unang sanga martamia, asa unang sopat memuji Tuhan, asa terikat. Ini fakta ibu bapak, ini firman Tuhan. Nah, jadi begitulah iblis memperberat, merampas ibadah itu dari kita. Amin. Ya. Itulah makanya Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu. Carilah hambamu, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Haleluya. Marilah kita berkata kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan, aku sudah begitu lama hilang dan tersesat. Carilah aku, supaya hatiku senang dan suka beribadah. Karena dengan beribadah kepadamu Tuhan, aku pasti diberkati. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Amin. Iya. 1 Timotius 6 ayat 6 juga berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Itulah makanya juga Paulus berkata, sebab itu
agunglah rahasia ibadah kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Sampai sekarang pengajaran ini berkembang. Dan dia pun menuliskan kepada jemaat Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di waktu dia mencari kamu, jemaat, mencari aku. Dia mendoakan jemaat, dia berpuasa untuk jemaat. Ya, dia juga berpuasa untuk jemaat. Dia juga mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Dan dia juga mengajak jemaat untuk setia beribadah sampai Tuhan datang kembali. Bukan tidak ada berkat dalam beribadah. Sudah berulang-ulang saya katakan, berkat dalam beribadah sangat dahsyat sampai iblis pun mengingininya. Amin. Bahkan iblis pun harus mengorbankan seluruh harta kekayaan dunia untuk mendapatkan ibadah. Dia harus korbankan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya untuk mendapatkan ibadah. Tetapi sayang banyak anak-anak Tuhan mengorbankan ibadahnya untuk mendapatkan kerajaan dunia, mengorbankan ibadahnya untuk mendapatkan jodoh, mengorbankan ibadahnya untuk mendapatkan jalan-jalan tamasya dan lain-lain sebagainya. Tetapi iblis tahu mana yang lebih penting, antara kerajaan dunia atau ibadah. Dan biarlah kita jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tetapi kita mau percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita mengikut Yesus hanya untuk mendapat berkat, kalau kita mengikut Yesus hanya untuk disembuhkan, kalau kita mengikut Yesus hanya untuk sukses dan berhasil, suatu saat kita akan malang. Suatu saat kita akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, maka kita pun meninggalkan Tuhan. Iman kita sudah mulai luntur. Dan ketika iman kita luntur, karena kita kecewa, maka kemalangan pun akan datang menghampiri. Maka kita menjadi orang yang malang, bahkan lebih malang dari semua manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan juga berkata, pikirkanlah yang perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan hanya yang di bumi atau di bawah saja. Jadi bukan hartamu yang besar, tetapi kamu sendiri, kita sendiri, supaya kita semua mau melayani Tuhan dengan semangat. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus, tak pernah ku sesali berkorban untuk Yesus. Tak pernah ku sesali setia kepada Yesus, mengiring Yesus, berkorban untuk Yesus,
Itulah yang benar. Itulah yang diingini oleh Tuhan. Itulah yang mendapat mahkota kehidupan. Haleluya. selama-lamanya. Mari kita nyanyi, angkat lagi nyanyian ini. Kemudian kita berdoa bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku